Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Syekh Nawawi bin Syaraf. Qala al-mu'allifu wa rawaina lan riwayatake sapa kita ani Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala menika sinten Ibnu Abbas menikane innama yahfadhu ayin pustine apal sapa ar-rajulu wong lanang ala qadri niyatihi ing atase kira-kirane niyate rajul. Seseorang ini hanya akan menghafal sesuai daripada kadar kira niatnya atau semangatnya. Seberapa pelajaran yang bisa ia hafal, seberapa banyak Al-Quran yang bisa dia hafal, ini sesuai daripada kadar niatnya. Seberapa besar tekadnya atau niatnya. Wa an ghairihi lan den riwayatake saking lan riwayatake sapa kita saking liyan Ibnu Abbas riwayatake inama yu'ta nas ala qadri niyatihim. Inama yu'ta angin pustine den wehi sapa anasu menungso ala qadri niyatihim ing atase kira-kira niate nas. Seseorang ini hanya akan diberikan hasil dari apa yang dia perbuat sesuai dengan kadar kira niatnya. Warawaina lan ngari sapa kita anil ustadi rubani Abil Qasim Al-Kushairi rahimahullah taala qala ngendika sinten ustad al-ikhlasu tarikal seneng ikhlas iku ifradu haqqi nyuwejake zat kang hak ate Allah kang hak fi taati ing dalem taat bil qasdi kelawan sejo. Ikhlas artinya adalah mengesahkan, mentauhidkan Allah di dalam setiap ibadah taat bil qasdi. Artinya setiap taat ini tujuannya ini hanya Allah semata. Wa huwa utai ifradul haq iku ayyurida yen to ngarepake sapa man bil taatihi klan taati man at-taqarruba ing ngeparek ilallahi maring Allah taala duna syai'in dudu suwi-wiji akhara kang liya. Yang dimaksud dengan mengesahkan zat yang hak bil qasdi ini adalah dia bertujuan dengan taatnya. Tujuannya hanyalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu apa saja? Min tasannu'in, nyatani gawe-gawe li makhlukin krana makhluk. Awit tisabi mahmadatin utawa golek utawa ngusahake pujian indanasi ing dalem sandingi manungsa. Au mahabbati madhi utawa demen den lem minal khalqi saking makhluk. Au makna utawa makna minal ma'ani saking pira-pira makna siwa taqarrubi kang saliyane ngeparek ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Sesuatu yang lain selain Allah ini yang dimaksud seperti bahkan seperti ketika kita melakukan ibadah ini karena orang lain, karena makhluk lain. Karena makhluk kita sholat karena dilihat oleh orang lain. Kita sholat anteng karena dilihat oleh orang lain. Kita ibadah karena ingin dilihat oleh orang lain. Kita sedekah karena ingin mendapat pujian. Kita haji karena ingin dipanggil atau ingin mendapatkan gelar sebagai Pak Haji. Kita menghafal Al-Quran karena ingin mendapat gelar sebagai hafidh.
Au mahabbati madhi minal khulqi, atau ingin mendapatkan pujian dari orang lain, atau makna yang lain. Yang penting itu bukanlah tujuannya taqarrub ilallah. Maka semua itu mengeluarkan seorang hamba dari status ikhlas. Ikhlas adalah taatnya tujuannya hanya semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasihulan sah apa yuqala yen to den ucapake al ikhlasu te ikhlas iku taswiyatul fi'li, bersihake penggawean lan mula haubatil makhluqina saking penglirike pira-pira makhluk. Dan bisa juga dikatakan bahwa yang namanya ikhlas ini membersihkan pekerjaan, amal, taat dari pandangan makhluk, dari penglirnya makhluk. Makhluk itu siapa saja, manusia, jin, hewan, setiap hal yang ada di dunia ini adalah makhluk. Wa anhu Hudzaifah lan riyasa pakiyoto saking Hudzaifah al-Mar'ash rahimahullah ta'ala qol al-ikhlasu tabi ikhlas iku istiwa af'alil abdi, dadi padha nek penggaweane pira-pira penggaweane kawula fil zahir ing dalam zahir wal batin lan batin. Hudzaifah al-Mar'ashi mengatakan bahwa wujud daripada ikhlas ini adalah ketika pekerjaan seorang hamba, amalia seorang hamba, ibadah seorang hamba ini sama. Ketika dia terlihat dan ketika dia tidak terlihat. Ketika dia di masjid, ketika dia di dalam kamar. Entah terlihat ataupun tidak, ini sama. Dari segi kuantitasnya dan juga kualitasnya. Dari segi semangatnya, jumlah sholatnya dan juga kekhusyuannya tidak ada yang berbeda. Dilihat ataupun tidak oleh makhluk, ibadah atau amaliyah yang ia kerjakan ini sama, tidak ada yang berbeda. Wa an Dinnun al-Misri rahimahullah ta'ala qala nglikusin Dinnun salasun utai telu iku min alamat ikhlasi, saking piro-piro tandane ikhlas. 3 hal ini adalah termasuk tanda-tandanya ikhlas. Rupane istiwa'ul madhi, dadi podone pengalem wa dzamilan penajat minal amat saking wong umum. Dia merasa bahwa dipuji dan dimaki, dicaci dari orang awam ini dianggap sama saja. Dia tidak peduli terhadap pujian dan makian dari orang lain akan ibadah yang ia lakukan. Wa nisyanu riyatil a'mali lan lali ningali pira-pira amal fil a'mali ing dalam pira-pira amal. Setelah dia melakukan ibadah, dia melupakan untuk melihat amal-amal yang telah dia lakukan. Setelah dia melakukan amal, dia tidak lagi membahas apakah amal ini diterima ataupun tidak. Dia sudah lupa akan amalnya. Yang dia tahu hanyalah dia melakukan amal tersebut semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dia lupakan. Dia melakukan amal selanjutnya. Dia melakukan ibadah yang selanjutnya. Setelah ibadah selesai dilakukan, dia tidak mengingat-ingat lagi ibadah tersebut, sedekah tersebut, sholat tersebut. Dia melakukan sedekah yang baru, dia melakukan sholat yang baru, melakukan puasa yang baru. Waqtidha'u sawabil a'mali lan nuprih oten jaluk bayaran ganjaran ini pira-pira amal fil akhirat ing dalam akhirat.
Yang terakhir adalah yang dari 3 tanda ikhlas adalah dia mengharapkan balasan daripada pahala. Dia mengharapkan pahala amal yang dia lakukan ini di akhirat. Tidak mengharapkan balasan di dunia. Wa anil Fudail bin Iyad rahimahullah qala tarkul amali ajli nas riya'un. Tarkul amal utai tinggal amal li ajli nasi krana arai menungso iku riya'un jeneng riya'. Meninggalkan satu amaliyah yang biasa kita lakukan karena malu dilihat oleh orang lain, malu nanti dianggap oleh orang lain sebagai orang yang pamer, maka itu malah dianggap sebagai riya. Meninggalkan satu amaliyah, ibadah yang biasa kita lakukan karena orang lain, itu adalah riya. Wal amalu ta'ngamali ajli nasi krona are menungso iku syirkun syirik. Melakukan suatu ibadah amaliyah karena orang lain, karena ingin dilihat orang lain, karena dilihat oleh orang lain, karena dipuji oleh orang lain, maka itu dinamakan syirik. Karena tujuan dari ibadahnya dia sekutukan tidak hanya karena Allah tapi juga karena makhluknya. Wal ikhlasu utek aran ikhlas iku ayu afia kayanto nyelametake utawa yanto nulungi utawa yanto marasake ing sira sinten Allah taala min huma saking karuni riya lan syirik. Sedangkan ikhlas ini adalah ketika Allah menyelamatkan kita dari riya dan syirik. Sehingga kita tidak meninggalkan ibadah karena manusia, tidak melakukan ibadah juga karena manusia. Wa an Sahal at-Tustari rahimahullah ta'ala qala dikasihkan Sahal nadhara al-aqyasu fi tafsir ikhlas. Nadhara ningali ri angen-angen sapa al-aqyasu pira-pira wong kang pinter. Fi tafsir ikhlas ing dalam tafsir ikhlas. Falam yajidu tumuli orang musoko akyat ghair hada ing liyan ikilah tafsir. Rupane antakuna yen to ana apa harakatuhu harakate wong wasukun lan menangi wong fi sirrihi ing dalem rahasiane wong wa alaniyatihi lan tingkange tengi wong ana iku lillahi krana Allah taala wahdahu halijene Allah. La yumazijuhu ora nyampuri ing Allah apa syai'un suci-suci. La nafsun dudu awak dhewe. Dudu nafsu. Wala haulan dudu kepinginan. Wala dunyan dudu dunya. Ulama-ulama yang pandai, yang alim ini angen-angen dalam pengertian ikhlas, lalu tidak menemukan kecuali satu tafsiran ini, pengertian ini bahwa yang dinamakan ikhlas itu adalah ketika pergerakan seorang hamba, diamnya seorang hamba di tingkah sir dan alaniyahnya ini hanya karena Allah semata, tidak tercampur oleh sesuatu yang lain, entah itu dirinya, entah itu keinginannya, dan juga adalah dunia. Wa ani sirri as-Saqati rahimahullah ta'ala qala la ta'malu lin-nas la ta'malina syai'an wa la tasruk lahum syai'an wa la tu'ti lahum syai'an wa la tafsil lahum syai'an wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.